Shalom, kembali lagi bertemu dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Kali ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul 66.000. Kita lihat satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau saya membaca di dalam Alkitab terjemahan lama, Amsal 11 ayat yang ke-25 ini berbunyi demikian. Saya akan bacakan. Orang yang murah hati akan makmur, dan siapapun yang menyegarkan orang lain akan disegarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya hendak berbelanja ke toko swalayan di dekat gereja ini, kira-kira 1 kilo dari sini. Kalau berjalan kaki lebih kurang 15 menit. Ketika saya hendak pergi, saya melihat ada uang 100.000 di spedboard motor saya, dan saya pikir uang itu kurang karena saya harus beli gas, beli tisu, dan beberapa alat yang lainnya. Lalu saya berpikir saya mau ambil uang dari peti persembahan di gereja, karena memang persembahan di gereja setiap hari Sabtunya itu biasanya diambil oleh bendahara gereja, dihitung dan dia bawa pulang. Jadi kemarin hari Kamis itu belum diambil, besok Sabtu baru diambil. Karena saya merasa kurang dengan uang 100.000, lalu saya ke gereja mau ambil itu persembahan. Saya hitung mau saya pakai dulu, nanti kalau istri saya pulang nanti saya minta ganti dan serahkan ke bendahara gereja hari Sabtu. Lalu saya coba hitung. Setelah saya hitung jumlah persembahan di peti yang ada sebanyak 66.000 rupiah, persembahan hari Minggu yang lalu. Ada 1 uang 20, ada 2 uang 10.000, dan ada 4 uang 5.000, dan ada 3 uang 2.000-an. Totalnya 66.000 rupiah. Dan ketika saya ambil uang ini, saya gabungkan dengan uang yang 100.000 yang ada di motor saya tadi. Lalu saya pergi ke warung. Saya beli gas 1 tabung, dan saya berjalan kaki sambil olahraga pagi. Saya beli 1 tabung, saya beli tisu basah, dan saya beli juga makanan yang lembut untuk saya buat sarapan pagi. Lalu saya pulang. Begitu saya pulang, di dekat gereja, kira-kira di ujung jalan, saya melihat seorang pemulung tua. Dan pemulung tua ini sering ambil barang-barang yang bisa diambil di sampah depan gereja. Saya selalu perhatikan di hari-hari yang lalu-lalu. Dari kejauhan saya mengamat-amati si bapak tua ini, pemulung, sudah cukup tua. Dan saya melihat dia beretiket baik,
ketika dia ambil yang perlu, barang-barang, sampah itu dimasukin lagi ke dalam plastiknya, diikat rapi dan diletakkan lagi di situ, karena ada nanti tukang sampah yang ambil. Dan Tuhan gerakan hati saya memberi kepada si bapak ini uang. Sebelumnya juga saya sering beri uang ke bapak ini. Kemarin ketika saya pulang belanja di ujung jalan, saya lihat dia sudah jauh. Lalu saya panggil, saya suruh datang ke depan gereja. Lalu saya lihat uang di kantong saya, dan jumlahnya sisa dari belanja tadi, jumlahnya 53.800. 53.800. Lalu saya kasihkan ke bapak ini semuanya 53.800 rupiah. Dan bapak ini bilang ke saya, terima kasih ya Pak, Tuhan berkati, Bapak selalu diberi kesehatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dia tertawa, senyum, dan dia merasa gembira karena dia mendapatkan uang itu. Dan saya juga tidak ada uang yang lain, hanya itu yang ada yang sisa di kantong, saya berikan semua. Dan saya juga ketika dia senang, hati saya lebih senang. Bahagia melihat orang lain bahagia. Ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan kerjakan di hati saya ketika saya memberi kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini saya mengambil satu kesimpulan kepada kita pada kesempatan ini. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya aminkan firman Tuhan itu, dan memang saya merasakan sampai hari ini Tuhan banyak memberi berkat kepada saya. Secara manusia tidak kaya, tetapi cukup. Pekerjaan Tuhan di Sokal Lembah Hijau ini, persembahannya 66.000 seperti minggu yang lalu, kadang 80.000, kadang 100.000. Kalau dirata-ratakan lebih kurang 100.000 per minggunya. Dan ada hamba Tuhan yang membantu pekerjaan Tuhan di sini, kita harus juga berbagi kepada mereka. Dan uang persembahan semua dimasukkan ke kas gereja, dan saya tidak terima persembahan karena saya berpikir biar itu menjadi kas gereja untuk keperluan gereja, untuk bayar air, listrik, baterai untuk mic, hand sanitizer, begitu juga dengan wifi dan keperluan-keperluan yang lainnya. Kita yang harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhannya sampai hari ini istri saya bekerja, dan ketika dia terima gaji, ada banyak potongan-potongan yang harus dipotong dari gajinya. Ada banyak yang harus dikeluarkan untuk pembangunan gereja ini sebelumnya. Sebab ketika kami membangun gereja ini, kami ada banyak utang, tidak mau menyusahkan orang lain, dan itu kami cicil. Dan itulah yang dipotong tiap bulannya dari gaji istri saya. Dan sisa daripada itu kami korbankan lagi tiap bulannya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seperti yang saya katakan tadi, listrik, air, wifi, hand sanitizer, ada baterai, dan keperluan-keperluan lainnya. Sisanya kami buat untuk makan dan biaya sekolah anak. Dan kami merasa sukacita, ada pemeliharaan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini kami tidak berkekurangan. Dan jika ada hamba-hamba Tuhan datang ke tempat ini, hamba-hamba Tuhan desa, kami juga coba memberi, berbagi kepada mereka. Tidak mengumpulkan harta, tidak mencari kekayaan, tidak, berbagi. Dan saya melihat ada kekuatan sukacita, damai sejahtera Tuhan yang dikerjakan dalam hidup kami. Dan saya yakin dan percaya seperti firman Tuhan ini, ketika kita banyak memberi berkat, terutama lebih untuk pekerjaan Tuhan, maka kita akan diberi kelimpahan. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17, ketika kita memberi, maka kita memiutangi Tuhan. Artinya apa? Pemberian kita itu tidak akan pernah hilang, selalu diperhitungkan oleh Tuhan sekecil apapun. Kalau kita berbagi, firman Tuhan mengatakan kita memiutangi Tuhan. Artinya apa? Dia akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Amsal 19 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita suka berbagi. Mari kita suka menolong orang lain. Menolong itu bukan harus kaya dulu. Menolong itu bukan harus berkelimpahan dulu. Dalam keadaan apapun kita bisa berbagi dan menolong orang lain. Dalam kekurangan pun. Dan yakin dan percaya, ketika kita berani juga berbagi menolong dalam kekurangan, justru di situ berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, untuk kita tetap menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki kasih, suka membantu dan menolong. Dan percaya, anak cucu kita akan perkasa di bumi. Mereka tidak akan meminta-minta. Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kasih dan murah hati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.